untuk kata sambutan sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan Dr. Toto dan sebelum kita mulai webinar kita pada hari ini, akan ada kata sambutan mewakili Ibu Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu, yaitu dari Ibu Lia Aditya sebagai Ketua Seksi Kebudayaan Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu. Silakan kepada Ibu Lia Aditya, waktu dan tempat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan sambutan Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu, Ibu Ila Eko Wahyu, yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang bersama. Sambutan Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu pada acara sosialisasi kesehatan dengan tema penyakit kanker leher rahim, kanker serviks. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70, Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu tahun anggaran 2022. Setelah 3 tahun merajut Yang kami hormati, Pembina Dr. Anindya Meiriasari, BKOB Dokes pada Sidokes Polres Kepulauan Seribu, Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis oksigen konsultan sebagai pembicara sosialisasi pada hari ini, Ibu-Ibu Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu, perwakilan Poluan dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kesehatan dengan tema penyakit kanker leher rahim, kanker serviks dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70. Saya ucapkan selamat datang kepada pembicara Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis oksigen konsultan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir memberikan materi, sharing pendapat dan pengetahuan kepada ibu-ibu peserta sosialisasi. Semoga materi yang akan disampaikan kelak dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh ibu-ibu Bayangkari sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini akan diulas mengenai kanker leher rahim, kanker serviks oleh pembicara, mengenai cara mengenali dan mencegah kanker sejak dini, mengenai pentingnya vaksin HPV, bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari bahaya kanker serviks, dan masih banyak lagi. Seperti kita ketahui bersama, kanker leher rahim, kanker serviks, kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara dengan angka kematian yang cukup tinggi. Bahkan tidak sedikit yang kita kenal, saudara kita, teman-teman kita banyak yang terkena kanker leher rahim. Menurut saya, ini merupakan materi yang sangat penting, khususnya bagi kita kaum wanita dalam menjaga diri dan lingkungan terdekat agar bisa mencegah, bahkan bisa mendeteksi secara dini gejala-gejala kanker. Dengan itu, saya himbau kepada ibu-ibu sekalian untuk mendengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Jadikan kesempatan ini untuk menimba ilmu, untuk bertanya mengenai apa dan bagaimana menyikapi kanker leher rahim atau kanker serviks ini. Yang jika dengan sengaja kita pergi ke dokter untuk bertanya merupakan suatu hal yang agak berat untuk menjalankannya. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya. Selamat menyaksikan paparan dari pembicara. Manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita dalam berbakti kepada nusa dan bangsa. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 Agustus 2022, Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu, Nyonya Ila Eko Wahyu. Oke. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu dari Bayangkari Cabang Kepulauan Seribu atas kata sambutannya. Sekarang kita kembali bersama Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan.
Sebelumnya saya akan bacakan CV singkat dari Dr. Toto. Dr. Toto menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, menyelesaikan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, dan menyelesaikan konsultan kanker kandungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Halo, Dr. Toto. Selamat pagi semuanya. Silakan. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, dokter. Hari ini kan kita mau bicara mengenai kanker serviks ya, Dok, ya, mulai dari penyebabnya, gejala, sampai dengan cara pencegahannya nih, Dok. Oke. Mungkin sedikit pembuka nih, Dok, kalau untuk kanker serviks sekarang nih, kalau yang dokter temui di klinis, kondisinya seperti apa nih, Dok? Aduh, bisa dikatakan perubahannya nggak signifikan lah ya gitu ya, karena selalu banyak ya, selalu ada kasus baru, selalu ada latar belakang yang ibu-ibu yang nggak paham kok tiba-tiba saya kena penyakit ini gitu ya, sekarang harus menderita, padahal kan harusnya sudah pada tahu lah bagaimana mencegah supaya nggak kena gitu. Tapi masa terus ada kasus baru. Tiap bulan selalu ada kasus baru. Dan itu bikin prihatin sebetulnya. Jadi wajar kalau teman-teman yang pegiat sosial ini ya, pegiat sosial untuk edukasi kanker serviks ini terus berusaha mengajak ibu-ibu di manapun ya, pada level sosial apapun untuk selalu berusaha mencegah jangan kena kanker, baik untuk dirinya maupun untuk teman-teman atau saudara-saudaranya atau family-nya. Berusaha terus ya. Mudah-mudahan suatu ketika nggak terdengar lagi ya kalau bisa ya, atau minimal begitu. Itu bisa ya. Betul, dokter. Insya Allah ya, Dok, ya, dengan kita terus meningkatkan awareness masyarakat mengenai kanker serviks ini, insya Allah bisa turun ya, Dok, ya, kasusnya ya, Dok. Oke, karena kalau nggak salah pemerintah juga ikut turun tangan nih, Dok, sekarang untuk program vaksinasinya untuk yang anak-anak ya, Dok, ya. Ya, betul. Mereka berusaha, kita atau pemerintah berusaha mencegahnya sedini mungkin lah, begitu dikatakan. Ya. Iya, baik, dokter. Mungkin sebelum talk show ini dimulai, saya ingin mengingatkan dulu kepada para audiens bahwa sesi talk show ini akan terdiri dari 30 menit talk show bersama Dr. Toto yang kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada para audiens yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan langsung di kolom chat untuk bisa kita diskusikan bersama Dr. Toto di akhir sesi. Kepada Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, apakah kita bisa mulai, Dok, untuk talk show-nya? Oke, mulai saja ya. Oke, baik, Dok. Mungkin untuk pertama nih, Dok, bisa dijelaskan dulu, Dok, definisinya nih, Dok, kalau kanker serviks itu apa ya, Dok? Risa, sebelum saya mulai membahas ini, saya mengucapkan salam untuk ibu-ibu Bayangkari di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan semua ibu pada sehat ya. Demikian juga ibu-ibu selain Bayangkari yang ikut bergabung. Saya lihat ini teman-teman survivor ya, para penderita yang pernah menderita kanker di bidang kandungan, ada beberapa yang bergabung. Namanya saya kenal, ya mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Kita bersama-sama Ibu Bayangkari Kepulauan Seribu, sama-sama membahas. Jadi Ibu Bayangkari bisa lihat di partisipan, kalau ada yang tidak berpakaian Bayangkari, berarti itu ibu-ibu survivor ya, kemungkinan survivor. Jadi mereka pun tetap bersemangat ya, walaupun pernah atau sedang menderita kanker kandungan, di bidang kandungan, beberapa serviks mungkin di antara mereka,
tapi mereka menunjukkan tetap semangat tinggi, ya, semangat tinggi, mereka berkeinginan supaya tidak ada ibu-ibu Bayangkari yang kena, ya, menderita kanker seperti yang pernah mereka atau sedang mereka derita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan pada ceramah atau diskusi ini bersama saya, Dr. Toto Imam Suparmono. Ya, kita mulai saja tentang serviks. Ya, jadi ibu-ibu Bayangkari dan teman-teman Naudin semua, serviks ini hanya ada pada wanita. Bahasanya adalah leher rahim. Jadi bentukan rahim ini perempuan mungkin ya, kalau misalnya tidak mau dikatakan memahami bahwa anatomi rahim, pasti semua perempuan tidak merasa punya rahim. Kecuali nanti sudah pada hamil melahirkan, loh berarti bayinya tadi keluarnya dari dalam rahim. Nah itu baru punya rahim. Ya, walaupun dengan alat-alat, paling enggak dengan USG kita bisa tahu bahwa ada rahim di dalamnya. Gitu ya. Nah, ada bagian rahim ini yang ibu-ibu punya, ya. Para wanita mempunyai bagian ini tapi tidak pernah bisa melihatnya secara langsung. Coba, ya, Dokter Anindya ya yang di Pulau Seribu sana juga pasti paham ya. Semua wanita yang mempunyai mulut rahim, tapi semua wanita nggak bisa melihat langsung mulut rahimnya. Karissa lihat, bisa enggak melihat mulut rahimnya langsung? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, karena itu ada di bagian dalam. Ya. Jadi dari vagina itu kira-kira 7 sampai 10 cm masuk ke dalam. Nah, itu ada mulut rahim. Disitulah yang kita sebut serviks. Ya. Jadi ini anatomi ini jelas ya. Tergambarkan di mana serviks itu. Nah, serviks ini setiap kali ibu-ibu berhubungan dengan suaminya, setiap wanita berhubungan dengan suaminya, maka bagian serviks ini akan ditabrak oleh kepala penisnya. Ya. Ibu pasti merasakan, coba ya, nanti malam dirasakan Pak polisi yang datang ya, mendatangi ibu-ibu. Nah, nanti bagaimana serviksnya ditabrak oleh Pak polisi tadi. Ya, Pak polisi yang tukang nabrak. Ya, nabrak ibunya masing-masing tentunya ya. Ya, itu tempatnya serviks. Silakan lanjut. Oke, baik dokter. Nah, kalau di slide ini nih dok, infeksi HPV adalah penyebab utama kanker serviks. Wah, mungkin kita bisa tolong dijelaskan nggak nih dok, kalau infeksi HPV ini sebenarnya seberapa bahaya sih dok? Nah, ada virus yang hidup di udara bebas, hidup di kulit-kulit kita ya, nempel lah gitu. Karena dia sebetulnya benda mati ya, benda mati selama dia tidak berada di tempat yang hidup, maka dia mati aja, nempel aja di kulit, ya, nempel di kulit kelamin, rambut kelamin, nempel di mana-mana ya, di tebangan angin kemana-mana. Nah, awalnya orang nggak tahu apa yang menyebabkan kok perempuan bisa terkena kanker serviks. Dulunya itu dikira ini sesuatu yang menyebabkan orang perempuan kena kanker serviks itu ada pada bagian penis pada orang yang belum disunat. Ya. Karena awalnya kebanyakan suaminya yang tidak sunat, istrinya lebih banyak kena kanker serviks dibandingkan yang suaminya sunat.
Berarti ada di tempat yang kulupnya itu, ya. Oh, di kulup itu ada namanya cairan smegma. Ya, kalau pada laki-laki itu kalau kulupnya dibuka ada bagian putih-putih itu yang nggak bersih ya gitu ya. Itu bisa memicu kanker serviks. Itu awalnya. Tapi kemudian penelitian terus menerus ternyata ditemukan suatu virus. Yang virus ini selalu ada pada jaringan yang kena yang menjadi kanker tadi. Ya. Nah, jaringan atau virus yang ditemukan pada orang yang kena kanker inilah yang kemudian dikasih nama. Ya. Kalau misalnya dulu yang menemukan totok gitu ya, mungkin tak kasih nama totok virus gitu ya. Ya. Tapi enggak, ini dikasih nama umum. Jadi virus yang menyebabkan timbulnya papil, tonjolan, ya. Virus pada manusia yang menyebabkan timbulnya papil atau tonjolan. Nah, itu yang disebut mereka sebagai human papillomavirus, HPV, ya. Itu sudah ketemu dulu. Oh, ini virus yang menyebabkan papiloma. Terbentuknya papiloma pada semua lapisan kulit atau epitel apapun itu ya. Nah, kemudian diteliti, makin teliti lagi, ternyata virus ini dalam bentukan dasarnya ada, ya itu seperti di gambar itu bulatan seperti itu, ya. Tetapi dengan ciri-ciri berbeda-beda masing-masing, sehingga kemudian ditemukan virus yang dikasih nomor kode yang dari 01 sampai sekarang sudah lebih 120 kode yang sama-sama virus ini, kelompok virus yang menyebabkan terbentuknya papil, ya. Papil itu tonjolan lah begitu ya pada epitel. Nah, 100, mungkin sekarang sudah 130 kali ya kalau diteliti terus ya. Nah, di antara 120-an lebih HPV atau human papillomavirus tadi, ternyata yang paling dekat kaitannya terhadap pembentukan kanker serviks adalah yang paling besar adalah nomor 16, ya. Kemudian nomor 2 adalah nomor 18. Ada yang tipe lain, ya tipe 31, 33, 45, 52 begitu ya. Banyaklah begitu, yang lebih sedikit lagi jumlahnya. Tapi khusus 16-18 ini yang terbesar. Jadi 16 yang tipe 16 HPV tipe 16 itu berkaitan dengan 50% terbentuknya kanker serviks. Yang tipe 18 menyebabkan berkaitan 20% proses terbentuknya kanker serviks. Jadi yang dua macam ini saja sudah berkaitan dengan 70% proses pembentukan kanker serviks. Yang 30% tipe yang lain tadi, 31, 45, 33, 45, 52 ya. Itu Karissa ya. Jadi kelompok yang terkait dengan pembentukan kanker serviks itu disebut sebagai kelompok virus yang high risk. Kelompok virus yang high risk ya. Ya, dari high risk tadi yang paling top adalah nomor 16 dan 18. Silakan. Oke, baik. Dokter. Wah, ternyata kalau kita lihat di slide nih, Dok, nggak hanya kanker serviks ya, Dok, yang bisa disebabkan oleh HPV ya, Dok. Ada beberapa jenis kanker lain. Ya. Kira-kira untuk penularannya seperti apa sih, Dok, penularan HPV ini, Dok? Kontak paling gampang ya kontak. Jadi orang yang menempelkan virus dari tempatnya ke tempat yang lain. Jadi dari kelamin yang satu ke kelamin yang lain. Dari kelamin ke anus misalnya gitu, dari penis ke penis, dari penis ke anus, dari penis ke serviks, begitu. Nanti yang di serviks kemasukan penis, pindahin ke penis, penisnya kena, pindahin ke anus, anusnya orang lain kena, begitu dan seterusnya. Atau serviks orang lain kena, begitu. Saling menempel ya, termasuk ke
yang terkait dengan rongga mulut ya, karena ada oral sex yang memindahkan yang ada di penis dipindahkan lewat rongga mulut. Ya, saya kira itu. Kontak langsung. Jadi. Oke, berarti untuk penularannya dari kontak langsung ya, Dok ya? Ya, Hanya dari betul. kontak langsung atau bisa dari penularan yang lain, Dok? Kontak langsung, harus kontak langsung. Ya, mungkin 90% kontak langsung. Ada orang memang mengatakan berteori ya, dari handuk yang dipakai sama-sama, tapi itu kan artinya juga kontak langsung. Dan nggak bisa virusnya terbang ke serviks. Ya, di mana masuknya virus? Virus tidak punya alat gerak, itu gambarnya di situ. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya silia. Jadi dia nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa. Jadi dia harus dipindahkan oleh orang ke orang lain. Ya. Oke. Jadi nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa dia. Ya. Baik, Dokter. Berarti kontak langsung ya, Dok ya? Ya. Ya, Dok ya. Oke. Nah, ternyata selain berbagai jenis kanker nih bisa juga menjadi penyakit kutil kelamin ya, Dok ya, dari HPV ini ya, Dok? Betul. Kan tadi kan ada tipenya 120 lebih itu dia. Jadi 120 lebih itu yang kelompok menyebabkan kanker disebut kelompok high risk. Yang bukan kanker yang disebut low risk. Yang low risk ini antara lain membentuk papil tapi jinak, yaitu kutil kelamin atau kutil-kutil yang lain yang bukan kelamin, ya, kutil di tangan, ya kan itu dulu pernah juga manusia akar, kulitnya itu tumbuh, ya, papil-papil yang seperti akar pohon itu, nah itu ternyata berasal dari HPV juga, penyebabnya HPV. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Nah, mungkin kita berfokus kepada HPV yang menyebabkan kanker serviks ya, Dok ya. Kira-kira butuh berapa lama sih, Dok, dari terinfeksi HPV bisa menjadi ke kanker serviks, Dok? Tergantung banyaknya virus, ya, loadnya virus, loadingnya virus itu, jumlah virusnya, sama tergantung kondisi umum daripada orang yang ditempeli virus tadi. Ya, kalau misalnya terkait dengan serviks misalnya ya, apakah orang yang ibu-ibu yang hanya berhubungan dengan suaminya saja bisa kena kanker serviks? Jawabannya bisa. Kenapa? Ya, karena kurang jaga kebersihan. Ya. Tapi untuk ibu itu kena kanker serviks butuh waktu yang lama banget. Ya. Mungkin kalau dia menikah di umur 20, baru umur 50 atau 60, 30-an tahun, baru dia menjadi kanker dari hubungan yang hanya dengan suaminya tadi. Dan suaminya tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain. Jadi suami yang baik-baik, ya, istri yang baik-baik tetap punya potensi kena kanker serviks. Ya. Tapi butuh waktu yang lama. Kenapa? Butuh waktu yang lama untuk mencapai jumlah virus yang signifikan menjadikan kanker. Beda ya, beda dengan misalnya ini suaminya bandel ini ya, banyak berhubungan dengan perempuan lain yang tidak bersih juga, maka dia kembali ke rumah membawa jumlah virus yang signifikan banyaknya. Sekali berhubungan dengan istri, masukkan virus banyak. Nanti berhubungan dengan orang lain di luar, masukkan kembali ke istri, numpuk lagi virusnya banyak. Jadi virus yang masuk ke dalam tempat istri itu banyak, lebih cepat mencapai jumlah yang banyak. Jadi untuk kena kanker nggak butuh lama dia. Ya. Itulah makanya saya punya pasien paling muda umur 21 tahun. Ya, 21 tahun berarti dia ngumpulin virusnya cepet banget itu. Tabungan virusnya sehingga pada usia muda sudah timbul kanker itu. Tapi pada pasien saya paling tua umur 83 tahun. Coba bayangin. Padahal dia menikahnya masih muda juga, tapi baru kena kankernya setelah umur 80-an tahun.
Jadi butuh waktu lama. Ya, orang dikatakan paling cepat itu 3 tahun dari kena virus HPV untuk menjadi kanker paling cepat. Tapi rata-ratanya ya sekitar 20-an tahun baru jadi kanker. Itu Karissa ya. Tapi jangan mengatakan bahwa oh suami saya baik-baik saja, saya hubungan dengan suami saya saja, tidak ada laki-laki lain, jadi saya nggak perlu periksa-periksa, ya nggak mungkin saya kena kanker, nggak ada yang nggak mungkin. Yang baik-baik saja, apalagi yang tidak baik, ya tetap punya potensi mendapat kanker serviks. Ini contohnya di sini menyebabkan kanker serviks ini. Penyebarannya seperti gambar ini ya. Saya akan lanjut. Baik dokter. Nah kira-kira dok untuk gejala yang biasanya dialami oleh perempuan yang menderita kanker serviks seperti apa nih dok? Ibu-ibu sekalian, saran saya jangan nunggu gejala. Ya. Jadi sekali lagi tadi sudah saya ingatkan, ibu-ibu punya serviks. Tapi semua wanita tidak bisa melihat serviksnya secara langsung. Padahal serviksnya itu selalu ditabrak suaminya. Ya kan? Tiap kali berhubungan, maka tiap kali serviksnya akan ditabrak. Barang yang ditabrak itu hampir selalu ditemukan lecet. Cuman lecetnya mikroskopis. Istilah dokternya itu mikrolesi. Nggak ada masalah mikrolesi ini terjadi, ditabrak, lecet, nggak ada masalah. Selama hubungan seksnya bersih. Ya, jadi sebelum berhubungan cuci, setelah berhubungan cuci. Ya, dua-duanya cuci, kondisi bersih. Jadi kalau nanti berhubungan lagi, sudah bersih. Selalu bersih. Kalau enggak, kita enggak tahu. Bapak Ibu tidak tahu apakah di kulit kelaminnya ada virus HPV atau enggak. Yang penting bersih dulu. Nah, setelah itu lakukan screening, pemeriksaan yang rutin, ya. Jangan menunggu gejala. Kalau sudah gejala, artinya ibu-ibu sudah sakit kanker. Rugi Karissa. Ya. Jadi penjelasan saya ini menjelaskan gejala nantinya ya. Ya, gejalanya itu misalnya kontak bleeding. Ibu hubungan dengan suami keluar darah dari kanker serviksnya. Artinya sudah ada kanker. Jadi untuk apa itu mempelajari gejala? Aku nunggu gejala saja baru berobat ke dokter. Atau saya menunggu gejala saja baru kontrol ke dokter. Salah Karissa. Ya. Jadi ibu-ibu harus screening sebelum ada gejala. Sebelum ada kontak bleeding, ada perdarahan. Kalau ada gejala, ya ibu jadi kena kanker susah bu. Ya, pengobatannya tergantung timing ibu berobat atau ketemu dokter Toto tadi. Ya, dan dokter Toto ini kan bukan malaikat. Bahwa semua yang ketemu saya akan sembuh, belum tentu. Ya. Jadi tergantung kondisi penyakitnya, tergantung stadiumnya, besarnya penyakitnya, begitu. Tergantung keadaan umum ibu masing-masing yang menderita. Kalau dia sehat, ya mungkin dokter Toto intervensi pengobatan berhasil. Tapi kalau ibunya datang sudah loyo, sudah HB kurang rendah, makan kurang, ya penyakitnya sudah menyebar kemana-mana, ya dokter Toto jawab bisa angkat tangan, gimana? Jadi saya kembali ke tadi, jangan nunggu gejala. Gejalanya yang utama adalah perdarahan. Kalau berat, ya sudah menyebar kemana-mana, ya timbul efek
penekanan pada usus, efek penekanan pada saluran kencing, efek nyeri, manggu, semua ada gejala itu, ya ibu kena kanker namanya. Jangan ya. Jadi gejala jangan ditunggu ada. Lebih baik ibu rutin melakukan screening. Silakan. Oke, baik dokter. Mungkin untuk screening dan deteksi dirinya akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya dok ya. Ya. Oke, mungkin next nih dok. Ada nggak sih dok individu yang lebih beresiko untuk terinfeksi HPV? Dan untuk infeksi HPV itu sendiri prevalensinya seperti apa nih? Ya ini, ya sekarang ini ya boleh dikatakan dari kanker-kanker yang ada pada wanita ini, payudara dan serviks ini masih unggul, ya, masih unggul. Oleh karena itu, dokter-dokter yang terkait dengan kanker payudara maupun dokter-dokter yang terkait dengan kanker leher rahim atau serviks ini terus berupaya bisa turun, ya, insidennya bisa turun, ya. Karena apa? Hampir bisa dikatakan ini 8 dari 10 perempuan dan pria akan terinfeksi HPV. Ini para ahli mengatakan bahwa seakan-akan ini virus ini sudah endemik ya. Dia hidup bersama kita sebetulnya virus ini. Ada di kulit kita, ada di kulit kelamin kita, ada di udara sekeliling kita. Jadi virus ini ada, ya. Kita nggak bisa menghindari virus inilah, katakan begitu. Karena semua kita akan terpapar oleh virus HPV ini. Hanya kita bagaimana mencegahnya, ya, supaya kita tidak timbul penyakit di kita. Itu Karissa. Jadi yang pertama ya kebersihan sebetulnya, utama kebersihan. Selain nanti hal-hal yang lain nanti kita singgung. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, untuk di Indonesia sendiri, dok, kanker serviks itu kondisinya seperti apa nih, dok? Dan prevalensinya bagaimana? Ya itu tadi yang saya katakan sudah singgung bahwa selalu ada kasus baru, baik kanker serviks maupun payudara. Jadi yang kalau payudara, ya saya singgung sedikit, itu payudara wanita itu kan terlihat jelas gitu ya. Ya, ibu-ibu bisa pegang. Ya, suami bisa pegang ya. Karena payudara di luar. Jadi kalau misalnya dia screeningnya tidak berhasil, udah salah di kita ini, salah di manusia. Ya. Kenapa barangnya kelihatan di luar kok kita nggak bisa merasakan ada benjolan? Jadi perempuan kalau merasakan ada benjolan di payudara tinggal datang ke dokter. Kalau serviks lain, ya ibu-ibu nggak bisa periksa sendiri. Ibu-ibu harus datang ke dokter. Jadi kalau payudara itu ada sadari periksa payudara sendiri, ya. Kalau serviks nggak ada, ya serviks periksa serviks sendiri, PSS misalnya gitu ya, periksa serviks sendiri. Nggak ada. Jadi ibu harus datang ke dokter, harus niat datang ke dokter ya untuk melihat serviksnya masih bagus atau enggak, serviksnya ada bibit penyakit atau enggak. Karena itu tadi disebut 88 kasus baru kanker serviks terjadi setiap hari, ditemukan setiap hari. Ya. Kemudian hampir separuhnya itu dari kasus baru tadi berujung dengan kematian, Bu. Ya, berujung dengan kematian. Mau ibu mati karena kanker serviks? Jawablah tidak, gitu. Ya. Jadi itu harus ditekankan di masing-masing ibu ya, agar tidak kena kanker serviks. Ingat Bu ya, kanker ini tidak takut sama siapapun, Bu. Ya, tidak takut sama Kapolres, tidak takut sama Kapolsek atau ibu polisi, tidak takut dia. Semuanya bisa kena. Jadi semuanya harus care terhadap kesehatan masing-masing. Ya, harus care. Kalau enggak ya ini apa mau kena kanker serviks ya.
setiap jam 2 perempuan meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Hitung aja. Ya, 2 meninggal karena kanker serviks di Indonesia tiap jam. Jadi hari kemarin sudah meninggal 48 orang misalnya begitu. Nanti hari ini 48 orang juga akan terus-menerus seperti itu. Kalau ibu tidak care terhadap keadaan dirinya sendiri. Itu Karissa. Baik dokter, kalau kita lihat di sini angkanya cukup mengkhawatirkan ya dok ya. Ya. Sangat tinggi sekali nih kanker serviks di Indonesia. Untuk kelompok usia dok mungkin next, ada nggak sih kelompok usia yang lebih rentan terhadap kanker serviks dok? Begini Karissa ya, orang peneliti itu mencatat ya, mencatat di antara usia 30-50 itu paling banyak. Tapi kita harus kembali menganalisanya dengan baik. Ya. Jadi intinya kapan terpapar perempuan ini terpapar serviksnya dengan virus, yaitu ketika pertama kali perempuan ini adalah berhubungan seks, berhubungan badan. Ya, menikahlah, resminya menikah. Kapan usia menikah? Sejak itulah ada virus. Ya. Baik yang suaminya yang bandel maupun tidak bandel tetap ada virus. Hanya jumlahnya yang berbeda. Kalau yang suaminya yang baik, ya mungkin virus masuk cuman beberapa ekor saja. Tapi yang suaminya bawa virus dari tempat lain, maka istrinya akan menampung virus banyak jumlahnya. Ya. Dan itu membutuhkan waktu tadi saya katakan agar jumlahnya banyak menimbulkan efek membentuk kanker. Nah, untuk mencapai jumlah banyak itu tadi sudah dilihat dari pencatatan kejadian. Ternyata banyak kejadian di usia 30 sampai 50, ya. Di situ angka terbesarnya di situ. Kenapa? Berarti di situ jumlah virusnya mencapai yang terbanyak. Itu yang jumlah terbanyak yang menimbulkan kanker. Tapi kita jangan terus hanya fokus di angka 30. Oh, saya sekarang masih 25 aman. Enggak ada bisa begitu, ya. Ini kan hanya mengatakan jumlah terbanyak. Tapi yang sebelum 30 pun tadi yang saya katakan pasien saya paling muda umur 21. Ya. Jadi jangan ibu-ibu Bayangkari mengatakan umur saya masih 25 aman gitu. Jangan. Ya, ini hanya statistik saja antara 36 sampai 55 tahun yang terbanyak. Ya. Tapi yang sebelum 36 ada. Setelah 55 ada gitu ya. Jangan nunggu usianya mencapai ini baru mau niat untuk periksa, jangan. Mulailah periksa sekarang. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih dokter. Berarti usia berapapun sebenarnya harus waspada ya dok ya? Harus waspada. Jangan kita terkecoh dengan statistik yang terbanyak ini saja. Nanti yang di bawah itu atau di atas itu males-malesan periksa nanti. Ya kan? Ya, lanjut. Betul dokter. Mungkin itu juga kenapa penting sekali untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan ya dok ya? Oh, sangat tadi. Sudah berulang-ulang tadi saya singgung ya. Ini puncaknya disinggung lagi jadi deteksi dini. Ya. Gitu. Baik dokter, mungkin di next slide nih bisa dijelaskan selengkap-lengkapnya di dok mengenai deteksi dini dan pencegahan. Mungkin pertama deteksi dininya dulu ya dok ya. Silakan dokter. Ya. Ibu-ibu Bayangkari dan teman-teman semua partisipan semua, kembali saya ulang, ya, tolong dimasukkan di pemikirannya, akal sehatnya, masukkan dalam akal sehat. Jadi semua wanita mempunyai serviks, oke ya, dan serviks itu nggak bisa dilihat langsung oleh yang bersangkutan. Jadi ibu walaupun naruh cermin sebesar-besarnya cermin gitu kan, nggak akan nampak itu
Serviknya itu. Serviknya harus dilihat oleh pemeriksa. Pemeriksa itu bisa bidan terlatih atau dokter yang melakukan pemeriksaan di bidang kandungan. Jadi saya kira itu yang utama ya. Ibu tidak bisa melakukan deteksi dini sendiri. Tolong datanglah ke dokter-dokter yang memang melakukan pemeriksaan kandungan atau bidan terlatih untuk memeriksa kandungan ini. Karena ibu tidak bisa melakukan sendiri. Ya, bidan terlatih itu yang dalam hal ini pemeriksaan IVA test, ya, itu memakai spekulum yang masukkan ke dalam untuk melihat serviknya secara langsung, ya. Mata penglihatannya itu melihat langsung pemeriksanya itu. Yaitu namanya deteksi dini, jangan nunggu gejala. Tadi kan ada gejala. Ya, enggak penting itu ya. Yang penting deteksi dini ini jangan tunggu gejala. Kalau sudah ada gejala, namanya ibu kena kanker. Ya. Jadi deteksi dini, datang ke dokter atau bidan terlatih untuk melakukan IVA test atau melakukan pap smear. Itu intinya itu. Oke, baik dokter. Nah, untuk pap smear dan IVA test ini dok, kira-kira kapan dan siapa sih dok yang bisa melakukan pap smear dan IVA test ini? Dan apakah dilakukannya cukup sekali aja atau secara kontinu? Ya, kontinu. Ya selama ibu masih hidup, ya. Keputusan kita sebagai ahli kanker kandungan memutuskan semua wanita melakukan upaya deteksi dini secara rutin ya sampai usia 65 tahun. 65 tahun. Jangan berhenti. Ada suami ya bagi mereka yang sudah menikah tentunya ya. Bahkan tidak ada suaminya sudah meninggal duluan atau pisah duluan misalnya gitu. Ibu-ibu tadi yang sampai usia 65 tahun melakukan deteksi dini dengan IVA test atau dengan pap smear. Ya. Kemudian sudah ada ketentuannya minimal ibu melakukannya itu 3 tahun sekali. Ya. 3 tahun sekali dengan hasilnya normal. Ya. Syukur-syukur ibu boleh enggak misalnya melakukan 2 tahun sekali atau setahun sekali, lebih bagus lagi. Jadi 3 tahun sekali deteksi dini melakukan pemeriksaan itu bagus. Ya, kalau setahun sekali bagaimana dok? Itu bagus banget, gitu ya. Lebih bagus lagi kalau setahun sekali. Lakukanlah deteksi dini, datang ke pelayanan kandungan ini, pemeriksaan untuk IVA test, itu bisa dikerjakan atau pap smear itu bisa dikerjakan di puskesmas setempat, di Pulau Seribu sana, yang penting ada ya, tidak tahu saya ini Kabupaten Kepulauan Seribu, puskesmasnya di Untung Besar kali ya, apa ke Pulau Untung Besar atau pulau apa di sana. Mohon maaf kalau saya tidak paham demografi ya di bagian itu. Siap dok, ada dok. RSUD Kepulauan Seribu dok. Di mana itu Bu? Ibu kotanya di mana aja? Di Pulau Pramuka dok. Siap dok. Pramuka, di Pramuka. Iya, Ya di Pramuka bisa melakukan IVA test. Ada bidan sama dokter terlatih di situ ya. Ada, siap dok. Ada. Ya, jadi syukurlah melakukan IVA test atau pap smear di sana. Jadi Ibu kalau misalnya Ibu, suaminya ini sehari-hari tinggal di Pramuka, di Pulau Pramuka, tapi ibunya tinggalnya di daratan Jakarta misalnya. Ya, ibunya hanya kadang-kadang aja Bayangkarinya ke sana. Ya sudah, ya ibunya periksanya yang di Jakarta saja. Mau ketemu saya ada di 3 tempat ya. Ini mohon maaf Karissa, ini promosi juga ya. Saya ada di Hermina Grand Wisata, ada di Hermina Bekasi, dan ada di RSPAD. Ada 3 rumah sakit yang saya mempunyai izin praktek. Silakan kalau ibu-ibu yang Bayangkari mau ketemu saya, welcome saja, silakan ya. Ya, tapi kalau misalnya mau di puskesmas setempat ya boleh ya, pakai
pakai apa namanya BPJS ya yang dipunyai bisa dilaksanakan di puskesmas setempat. Itu kira-kira, Karissa. Oke, baik. Terima kasih dokter. Berarti untuk pap smear dan IVA test dilakukan pada wanita yang sudah aktif secara seksual, rutin minimal 3 tahun sekali sampai dengan usia 65 tahun ya dok ya? Ya, betul. Oke, baik dokter. Nah, mungkin next nih dok, untuk pencegahan berupa vaksinasi. Kira-kira siapa saja sih dok yang bisa diberikan vaksinasi HPV dok? Sudah ada penelitiannya. Kalau untuk apa namanya keputusan dari komunitas saya, ya vaksinasi ini diberikan dari usia 10 tahun, ya. Tapi kalau penelitiannya dari usia 9 tahun, ngapalkan 9 itu agak susah, ya. Pokoknya 10 tahun dilakukan suntikan sampai dengan kalau di Indonesia ini enggak lebih tidak dibatasi sebetulnya. Kalau aslinya sampai 45 tahun, ya. Jadi 9 tahun sampai 45 tahun, tapi kalau di kita perempuannya minta suntik sampai usia 55 tahun tetap dilayani. Itu Karissa, ya. Oke. Tapi kenapa tadi beda? Jadi yang diteliti kan di Eropa sana. Nggak pernah ditemukan pasien umur 83 tahun sakit kanker. Di Indonesia saya dapat pasien 83 tahun, 81 tahun kena kanker serviks. Nah, jadi kalau misalnya mengatakan, oh berhenti aja di 45 tahun suntiknya, ya terus yang 40 tahun berikutnya yang mencegah siapa? Padahal ini kan, ya mungkin penelitiannya ada bagian ekstrim ya, yang usia-usia ekstrim itu tidak ada di Indonesia tapi nggak ada di luar gitu. Kira-kira begitu. Faktanya saya punya pasien 83 tahun kena kanker serviks stadium 3. Ya gimana ceritanya coba? Ya, jadi kalau resminya dari 9 tahun sampai 45 tahun, tapi di Indonesia dilaksanakan dari 10 tahun sampai 55 tahun itu kita masih terima sampai dengan 55 tahun. Nah, di Indonesia itu kemudian ada program, ya programnya itu untuk yang di bawah 14 tahun, ya itu berlaku vaksinasi yang ditanggung pemerintah nantinya di bawah 14 tahun ditanggung pemerintah. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, untuk vaksinasinya sendiri nih dok, diberikan kira-kira berapa kali ya dok ya? Standarnya ya basisnya ya pemberiannya adalah 3 kali ya. Okay. Bulan sekarang, 2 bulan lagi, kemudian 4 bulan berikutnya. Itu untuk yang di atas 14 tahun ke atas. Yang program pemerintah untuk yang di bawah 14 tahun disuntik 2 kali. Ya. Kelas 5 SD sekali, kelas 6 SD sekali. Ya. Di bawah usia 14 tahun pemerintah program Kemenkes nantinya seluruh murid SD atau setingkat SD ya, apa madrasah ibtidaiyah ya, itu setingkat SD itu disuntik di kelas 5 yang pertama beda setahun. Kemudian yang kedua paling enggak beda setahun yaitu di kelas 6. Ya, yang 14 tahun atau lebih berlaku dosis dewasa. Disuntik suntikan dasarnya 3 kali. Bulan ini, 2 bulan lagi, 4 bulan lagi. Itu aja. Oke, baik dokter. Untuk pemberian suntikannya dok, setelah diberikan 2 kali atau 3 kali dosis tersebut, apakah diperlukan booster dok? Atau bisa memberikan kekebalan seumur hidup dok? Mungkin sampai sekarang saya informnya masih sampai dengan, ini kan apa penelitiannya sambil berjalan, jadi dilaksanakan suntikan, sambil di jalan di studinya itu jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh itu diperiksa terus. Jadi sampai tahun ke-12 ini belum ada berita booster. Ya. Okay. Atau mungkin ada info baru, enggak tahu saya. Belum. Jadi belum seumur hidup. Belum seumur hidup, tapi ada mungkin saat ini untuk syukur-syukur ada berita nanti akhirnya seumur hidup, ya berarti aman. Jadi mungkin sekarang penelitian sudah tahun ke-14 kali.
atau tahun ke-15, Ya. ya belum disebut tentang booster lagi. Jadi cukup itu saja dulu sementara. Oke, baik dokter. Nah, untuk vaksinasinya sendiri, Dok, apakah aman diberikan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui, Dok? Kalau menyusui aman, yang pasti. Ya, kalau hamil bisanya kita tunda sampai anaknya lahir. Oke. Ya, kalau ibu menyusui aman, tapi kalau hamil itu ditunda sampai anaknya lahir. Jadi kalau misalnya ada ini ibu-ibu Bayangkari datang ke saya, baru akan menikah nih bulan depan. Terus dia minta mau suntik HPV, Dok, gitu kan. Loh, Ibu memang rencananya nggak hamil, Bu. Enggak ya, langsung hamil. Rencananya kepingin langsung hamil. Ya kalau gitu Ibu hamil aja dulu gitu. Nggak usah suntik dulu. Ya. Jadi Ibu kalau sudah nanti sudah punya anak, baru program HPV. Enggak telat, Dok, ya enggak lah. Kan nanti diperiksa dulu. Ya, di screening dulu. Jadi kalau terbukti nggak ada kankernya, ya Ibu bisa ikut program vaksinasi. Itu. Jangan oh enggak, Dok, saya takut kena kanker, Dok. Biar aja disuntik sekarang enggak. Kita kan enggak pernah diteliti pada orang hamil disuntik gitu ya. Jadi makanya hamil aja dulu, melahirkan dulu, baru nanti ikut vaksinasi. Gitu, ya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Toto atas presentasinya yang lengkap dan juga menarik. Ya. Mungkin next kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Monggo, monggo, monggo. Oke, udah banyak banget nih, Dok, sebenarnya pertanyaan yang masuk nih. Ya. Oke, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf nih ya pada ibu-ibu, untuk pertanyaan yang ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Toto, mungkin kita tanyakan di akhir sesi apabila ada waktu ya, Dok ya. Ya, ya. Sudah ada jawabannya ya, nggak usah disebut pertanyaannya, berarti lihat aja jawabannya. Oke, baik. Bisa kita mulai ya, Dok, pertanyaan pertamanya, Dok. Monggo, monggo. Oke, ada yang bertanya, Dok, untuk kanker rahim, apakah vaksin HPV ini bisa membantu, Dok? Dan untuk pemeriksaannya seperti apa ya, Dok ya? Ini tujuannya vaksinasi HPV ini adalah mencegah infeksi yang terkait dengan HPV. Nah, kanker rahim itu tidak terkait dengan infeksi virus HPV. Tadi kan yang Dokter Kaisya tadi menyampaikan slide-nya tadi, yang terkait dengan infeksi HPV adalah serviks, CA penis, CA anus, CA orofaring yang daerah mulut, ya itu terkait. Nah, tapi kemudian kutil kelamin yang walaupun bukan kanker juga bisa dicegah dengan vaksinasi ini, yaitu HPV. Harus ada kaitan HPV-nya. Jadi rahim tidak ada kaitan sama HPV, nggak termasuk yang bisa dilindungi dengan vaksinasi HPV. Itu, Ibu. Oke, berarti untuk kanker rahim itu berbeda ya, Dok ya? Berbeda, ya, berbeda. Kalau kanker rahim Ibu nggak boleh gemuk sebagai Bayangkari, ya. Jadi harus pas ininya, ukuran badan, usia itu harus pas. Karena kalau Ibu banyak lemaknya, nanti itu sumber malapetaka karena kelebihan hormonal yang menyebabkan kanker di mana-mana. Ya, itu. Oke, baik. Wah, itu salah satu masukan juga ya, Dok ya, untuk kita ya, Dok ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Apakah keputihan bisa merupakan salah satu gejala dari kanker serviks, Dok? Dan apakah bisa dituntaskan, Dok, apabila ada keputihan apapun itu penyebabnya, Dok? Betul. Keputihan itulah adalah salah satu gejala kanker serviks. Ya. Okay. Salah satu gejala kanker serviks. Tapi kalau dibalik ini, apakah keputihan itu pasti karena kanker? Enggak. Jadi yang menimbulkan gejala keputihan itu dari infeksi atau proses kanker atau proses nafsu juga sama menimbulkan cairan keluar gitu ya. Pokoknya yang namanya keputihan itu semua cairan dari alat kelamin yang bukan darah namanya keputihan. Jadi bisa saja warnanya kuning, warnanya kehijauan, warnanya seperti susu, warnanya seperti bening seperti
apa namanya air, sama orang menyebutnya keputihan juga. Ya, yang jelas kalau ibu ada keputihan, ini keputihan itu apa namanya gejala yang paling banyak dikeluhkan wanita pada alat kelaminnya adalah keputihan. Penyebabnya macam-macam, dari sesuatu yang fisiologis normal, normal saja, sampai ada infeksi, dan akhirnya ada yang gejala terkait dengan kanker. Yang paling aman, kalau ibu keputihan ya datang aja untuk periksa ke dokter kandungan untuk dipastikan penyebabnya kanker atau bukan. Itu Bu, ya. Oke, baik dokter. Berarti memang kalau terjadi keputihan harus dipastikan dulu ya dok ya penyebabnya Betul, apa ya betul, dok ya. Karena terapinya bisa berbeda ya dok. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya. Nah, ada yang bertanya nih dok. Jika masa pandemi ini setelah vaksin HPV kedua, kira-kira berapa jarak dok yang dibutuhkan untuk vaksin COVID? Nggak ada penelitiannya. Jadi saya kira langsung aja. Jadi karena virusnya beda. Jadi virusnya beda. Yang penting ibu tidak sedang sakit apa-apa, ya mau vaksin sekarang, seminggu lagi nggak apa-apa, ya. Yang mungkin jangan bareng aja. Karena kan kadang-kadang menimbulkan gejala flu-like lah, seperti flu gitu kan. Orang menggigil atau ngantuk, lemes gitu ya. Karena vaksinasi COVID, ya jangan dibarengkan. Tapi kalau yang vaksinasi HPV tidak menimbulkan gejala apa-apa. Ya paling kemeng aja di tempat suntikan. Ya. Jadi ya boleh sebetulnya. Nggak ada penelitiannya harus berapa minggu ya. Oke, baik dokter. Berarti tidak ada penelitiannya untuk dijarakkan pastinya berapa ya dok ya. Karena Boleh. memang beda virusnya kan. Oke. Beda virusnya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya menyoroti sedikit tadi ya, dok, yang sudah dokter jelaskan bahwa pada kondisi hamil nih sebaiknya tidak divaksin kan ya, dok ya? Ada yang bertanya nih, dok, jika baru vaksin HPV 1 kali, kemudian hamil, apakah boleh lanjut vaksin HPV yang kedua setelah bayinya lahir, atau apakah harus diulang atau bagaimana, dok? Nggak usah, lahir aja nanti bayinya, baru nanti lanjutkan periode vaksinnya. Tenang aja. Oke. Berarti langsung dilanjutkan aja bisa ya? Enggak, nanti setelah anaknya lahir. Oh iya, ya. Setelah selesai masa kehamilan seperti ya, itu. Jangan waktu hamil disuntik. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan nih, dok. Apakah bila di keluarga ini ada yang menderita kanker dan anaknya itu belum menikah, dok, bisakah dites untuk deteksi dini, dok? Kalau tadi kan deteksi dininya pada yang sudah menikah ya, dok ya, yang sudah aktif secara seksual. Kalau misalnya belum aktif secara seksual, apakah ada deteksi dini yang lain? Nggak ada. Nanti kan harus mengambil, misalnya dilihat pakai IVA test misalnya gitu kan, harus memasukkan alat spekulum. Kan nggak bisa, itu kan ada selaput darahnya. Jangan, nah. Deteksi dini bukan untuk orang yang masih virgin, masih perawan, nggak boleh. Ya, yang sudah menikah atau sudah pernah hubungan seks. Jadi belum menikah tapi pernah hubungan seks boleh dikerjakan. Ya, semua dengan informed consent kalau yang itu ya. Yang perawan janganlah gitu ya. Ya. Berarti khusus untuk yang sudah aktif secara seksual ya, dok ya. Yang pernah berhubungan seks, perlu aktif. Karisa aktif misalnya, ya seminggu 4 kali misalnya gitu kan, yang lain sekarang terus nanti sebulan lagi baru enggak aktif nggak apa-apa. Yang penting berhubungan seks. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, untuk vaksinnya sendiri, dok, apakah setelah untuk perempuan yang sudah pernah berhubungan, apakah harus dilakukan IVA ataupun pap smear terlebih dahulu baru boleh divaksin, dok? Betul. Lebih baik dilakukan IVA test atau pap smear untuk meyakinkan tidak ada kanker. Ya, dokter akan mempunyai batasan. Ya, ada kelainan tapi yang penting bukan kanker, suntik. Yang penting belum kanker. Ya, atau itu masih displasia kita menyebutnya. Ya, masih CIN, masih menyebutnya CIN 1 dan 2 masih bisa dilakukan. Tapi CIN 3 itu sudah mendekati kanker, biasanya kita tunda karena itu sudah kanker sebetulnya, hanya belum tampak sel kankernya. Ya, kalau sudah kanker nggak perlu, sudah terlanjur kena kanker namanya, sudah ada virusnya yang menimbulkan kanker. Ya,
yang belum kena kanker atau baru displasia, baru awal gejala, itu dokter yang tahu. Nah, dari hasil IVA test atau dari pap smear tadi bisa diputuskan ini bisa ikut pap smear vaksinasi atau tidak. Ya. Oke, baik dokter. Berarti memang harus dilakukan deteksi dini dulu ya, Ya, dokter. betul. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan dokter, apabila mungkin ini pada laki-laki ya dok ya, ada yang bertanya, apabila jika pada penis laki-laki ada benjolan seperti jengger ayam, itu apakah termasuk kanker pada laki-laki juga ya dok ya? Betul, itu util kan, kutil. Ya, Oke. memang vaksinasi ini bisa mencegah kutil sebetulnya. Dia bisa dikerjakan vaksinasi ini, vaksinasi HPV ini pada laki-laki. Tapi yang dicegah bukan kanker serviks, tapi yang dicegah adalah supaya dia tidak kena kutil kelamin. Kutil kelamin itu nempelnya di mana-mana, di penisnya bisa, di kulit skrotumnya bisa, di kulit yang badannya juga bisa, gitu ya. Kutil kelamin itu, karena tergantung di mana yang dia terpapar dari infeksi nempel kontak langsung tadi, ya. Itu makanya biasanya hati-hati kalau suaminya sudah ada kutil kelaminnya, nanti kalau nggak kebersihan bisa nempel ke kulit kelamin ibunya, istrinya. Oke. Ya. Berarti memang salah satunya juga untuk mencegah HPV yang menyebabkan kutil kelamin ini ya dok ya, karena juga tidak nyaman nih, walaupun mungkin bukan kanker, tapi tidak nyaman juga ya dok ya kalau terkena. Iyalah, kan di kulit soalnya kan, di kulit. Kadang-kadang ada yang sampai besar sekali, saya punya pasien yang sampai saya kayak bunga kol gitu, ya, di bibir kelaminnya, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan nih, dok. Apabila terasa di kemaluan perempuan ya, dok ya, apabila terasa seperti bau, itu apakah bisa salah satu gejala dari kanker serviks ya, dok ya? Keputihan biasanya, keputihan. Oke, oleh karena keputihannya ya, dok. Ya, nanti keputihannya dicari, bisa karena kanker, bisa infeksi, ya. Jadi infeksinya juga macam-macam infeksi dengan kondisi warna bisa berbeda. Tolong fotoin, Bi. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Lagi-lagi kalau memang ada gejala keputihan, apalagi yang keputihan bukan yang fisiologis ya dok ya, Ya, betul. itu harus tetap diperiksakan ke dokternya masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh ya dok? Ya. Apakah kanker serviks ini bisa terpengaruh dari kebersihan dok? Kalau misalnya, tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit ya dok ya, seperti kelamin kita atau suami yang kotor lalu berhubungan gitu. Dan apakah, sudah diingatkan berkali-kali tadi malah. Apakah bisa dari ini dok? Apakah bisa dari genetik juga dok? Nggak ada. Ya, jadi kanker serviks ini tidak ada kaitan sama genetik. Kaitannya sama kebersihan, itu yang kaitannya. Ya. Kebersihan ini, kotornya itu ada HPV-nya, ada virusnya. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ada yang bertanya nih dok, apabila pasien telah melakukan pap smear dengan metode LBC atau thin prep HPV DNA dan didapatkan kesimpulan askus, kemudian mendapat rujukan untuk kolposkopi. Apakah setelah screening dengan kolposkopi dan dilakukan pengobatan bisa menjadikan askusnya normal, dok? Iya, betul, silakan. Betul. Jadi itu kan askus itu dari pap smear-nya tadi menunjukkan ada sel epitelnya itu yang mulai miring-miring lah begitu, ya, miring-miring nggak jelas gitu ya, bentuknya sudah mulai nggak jelas. Nanti dengan kolposkopi dokter bisa menentukan di titik mana yang tidak jelas tadi dengan pembesaran tadi ya, dengan penglihatan dengan pembesaran. Dan dari di situ akan dilakukan biopsi ya, dipotong bagian itu. Yang bagian yang dicurigai ada orang yang sel yang miring-miring tadi dipotong nanti. Dilukai, diangkat yang bagian rusak tadi supaya dari dalam tumbuh sel baru yang normal. Ya, kalau misalnya sel baru yang
normal sudah tumbuh bersama sel yang sekelilingnya yang normal yang lain, ya menjadi normal. Nggak akan kena kanker dia. Kan sel yang miring-miring tadi di tempat tertentu, maksudnya di ujung atas nih jam 12, sekitar di situ diameternya misalnya setengah senti, ya itu aja dipotong di situ. Pakai pemotong listrik dengan kaca pembesar, dokternya bisa menentukan itu. Itu namanya kolposkopi dan dilakukan biopsi pemotongan dengan listrik, ya, dengan alat listrik. Nanti di situ dilukai, tumbuh lagi jaringan baru, menjadi jaringan normal, ya sudah, jadi serviknya normal, aman ibu-ibu. Oke, baik dokter. Ya. Nah, kalau misalnya dari askus itu apakah bisa menjadi kanker serviks? Iya, itu jalannya. Oke. Makanya yang bagian askus tadi, A itunya kan atipikal. Ya, atipikal itu berarti sudah miring-miring, sudah tidak seperti bentuknya sel normal, tapi belum kanker. Oke. Jadi itu periode ke arah kanker. Belum kanker tapi sudah tidak normal. Jadi makanya disebut A, atipikal itu. Itu yang atipikal itu yang nanti dengan listrik dipotong. Dipotong ini. Bayangkan misalnya ngerok alpukat ya. Kita nyendoi alpukat, ya, itu dipotong pakai seperti itu, bagian yang coklat di alpukat itu di tengah. Nah, kita ambil isinya yang bagian coklat itu, nah itulah dipotong seperti itu dengan listrik, ya, dengan listrik. Dilukai maksudnya, itu prinsipnya dilukai, diangkat yang rusak supaya yang tempat yang diangkat tadi akan tumbuh jaringan baru, serviknya baru yang tidak ada yang atipik lagi gitu. Oke, yang mudah-mudahan paham nih ibu-ibu sekalian ya, Bu. Soalnya sekarang ini Ibu takut nih sama Ibu Bayangkari. Baik dokter, terima kasih. Insya Allah bisa dipahami dok. Ya, betul, mudah-mudahan. Sedikit pertanyaan ya dok ya, untuk yang vaksin pada laki-laki dok. Ya. Apakah efektivitasnya itu cukup tinggi dok untuk mencegah kutil kelamin dan juga resiko penularan? Apakah bisa mencegah penularan juga nih dok, vaksinasi HPV pada laki-laki? Ya mencegah, itu kan vaksinasi itu membentuk antibodi ya. Oke. Jadi untuk yang bersangkutan yang dicegah supaya enggak dapat kutil, jadi di dalam badannya itu ada antibodi menahan datangnya kutil, HPV penyebab kutil. Jadi kalau HPV-nya itu nempel di kulit, ya entah di kulit kelaminnya misalnya gitu, dia mau berekspresi aktif membentuk papil kutil, itu ditolak sama antibodinya. Jadi virusnya harus kemana ya? Virusnya nggak kerasan dia nempel di kulit kelamin laki-laki itu. Jadi bersih kulit kelaminnya. Jadi itu berhubungan dengan perempuan dengan istrinya ya lebih aman. Saya kira lebih aman lah. Tapi tetap aja kebersihan kulit masing-masing, kelamin masing-masing tetap harus dijaga. Walaupun sudah vaksinasi, ibu-ibu, apakah setelah vaksinasi misalnya ini ya, saya nggak perlu pap smear lagi atau IVA-tes lagi? Enggak. Tetap perlu ya, tetap ibu divaksinasi, walaupun ibu sudah vaksinasi, tetap ibu dilakukan screening ya, deteksi dini, IVA-tes dengan pap atau pap smear tadi ya. Jangan lupa itu ya. Ini mulai tadi saya ingatkan ini. Ini saya ingatkan, mumpung ingat ini. Jadi semua wanita yang sudah divaksinasi harus tetap melakukan screening, deteksi dini ya. Tapi ibu sudah lebih tenang kalau sudah divaksin, ya, nggak kemerungsung, wah aku takut, nah, karena ibu jadi terlindungi double nih, di screening ya, sudah divaksinasi ya sudah, angka pencegahan terhadap kanker serviksnya jadi tinggi, jadi bagus jadi, ya. Pencegahannya sudah double ya dok ya, jadi tetap Iya. harus berjalan beriringan nih antara vaksin dan juga deteksi dininya ya. Betul.
Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Ada yang bertanya, menurut beberapa teman saya di luar negeri, khususnya di Amerika, wanita usia menopause banyak yang melakukan operasi serviks atau membuang rahim demi mencegah agar tidak terkena kanker serviks. Bagaimana nih pendapat dokter mengenai hal itu? Terima kasih. Ngapain? Yang penting screeningnya rutin aja. Ibu yakin serviksnya tidak ada penyakitnya, ya sudah itu, ya lakukan aja. Ya, screening rutin sampai tadi kan dikatakan, saya katakan sampai usia 65 tahun. Ya, setelah 65 tahun biasanya dokter sebut stop, nggak usah periksa lagi Bu. Ya, insya Allah nggak akan kena kanker serviks karena di 65 tahun ini hasilnya IVA test negatif atau pap smear-nya normal. Ya sudah, ke atas sana usia ibu bertambah, nggak perlu pap smear lagi. Untuk kanker serviksnya tidak perlu lagi diperiksa. Tapi mungkin aja ibu pasti kena keputihan di atas 65. Hati-hati. Ya, gitu Karissa. Oke, baik. Berarti di ini aja ya dok ya, ditaati aja ya dok nih anjurannya nih, yaitu berupa deteksi dini dan vaksinasinya ya dok ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, atas presentasinya yang lengkap, menarik, dan insya Allah bermanfaat ya dok untuk kita semua ya. Jadi, ya itu silakan. Oke, mungkin sebelum ditutup dok ada closing statement dok dari Dr. Toto. Saya selalu ingatkan ibu-ibu sekalian, semua wanita punya serviks. Tapi semua wanita tidak bisa melihat serviksnya sendiri. Ingat, semua wanita punya serviks. Tapi tidak semua wanita bisa melihat serviksnya sendiri. Semua wanita tidak bisa melihat serviksnya sendiri. Jadi ibu punya kewajiban menjaga kesehatan serviks ibu dengan datang melakukan deteksi dini. Kalau ibu lebih tenang lagi, lakukan vaksinasi. Deteksi dini yang rutin, vaksinasi yang lengkap, dan hidup bersih. 3 poin ini, insya Allah ibu akan tercegah kena menderita kanker serviks. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Saya bisa dihubungi melalui panitia di tempat-tempat praktek saya. Apabila mau lebih detail, boleh ketemu saya langsung. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dr. Toto minta izin ya dok ya, akan ada video dan juga sesi foto bersama mungkin ya dok ya, bersama panitia nih. Oke, pertama mungkin kita video dulu ya dok ya. Silakan untuk videonya mungkin bisa dipasang. Selamat datang di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Di masa new normal ini, Anda akan merasa aman, nyaman, dan tenang di Hermina. Protokol kesehatan kami terapkan sejak pasien datang.